Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul Blackout yang dirilis tahun 2022. Film ini akan sangat menarik, apalagi banyak sekali adegan brutal yang sangat disukai oleh para pecinta film action. Oke, tanpa berlama-lama, kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Ken. Ken saat itu sedang membawa kopernya keluar melewati lorong bawah tanah yang ada di dalam rumahnya. Di dalam rumah, terlihat ada seorang pria yang masuk mencari Ken. Sedangkan Ken sendiri sudah berhasil keluar melewati lorong tersebut. Kemudian Ken pun meledakkan rumahnya beserta orang yang tadi ada di dalam. Setelah itu, Ken pergi menggunakan mobilnya. Sayangnya di tengah perjalanan, mobil Ken ditembaki oleh sekelompok orang hingga membuat Ken mengalami kecelakaan. Beberapa jam kemudian, terlihat Ken yang sudah berada di rumah sakit. Karena kepala Ken terbentur cukup keras, ia pun harus kehilangan ingatannya. Si dokter mengatakan kalau Ken menderita amnesia pasca trauma, sehingga Ken harus menjalani perawatan di rumah sakit ini sampai Ken sembuh total. From post-traumatic amnesia. Terlihat di sana ada seorang wanita bernama Anna yang mengaku sebagai istri Ken. Namun sayangnya di sini Ken tidak mengingat Anna sama sekali. Kemudian Anna mencoba mengingatkan Ken tentang kelahiran Ken, nama orang tua Ken, dan lain sebagainya. Namun hal itu masih belum juga membuat ingatan Ken kembali. The best thing for you now. How you doing, buddy? Kane, this is Eddie. Tak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Eddie yang mengaku sebagai sahabat Ken. Eddie mengatakan kalau dirinya akan membantu Ken agar secepatnya bisa memulihkan ingatan Ken. You know why? Because you owe me money. Adegan berpindah ke seorang pria tua bernama Mike. Diberitahu kalau Mike ini adalah ketua DEA yang sekarang sedang menyelidiki rumah Ken setelah ledakan semalam. Di sana Mike menemukan jasad yang sudah terbakar dan Mike kira itu adalah jasad Ken. Kemudian Mike menemukan sebuah pintu lorong bawah tanah yang digunakan Ken kabur semalam. Akhirnya Mike menyadari kalau Ken sudah kabur melewati lorong ini hingga akhirnya Mike memerintahkan semua anak buahnya agar bisa segera menemukan Ken. Di sini kita belum diberitahu siapa Ken sebenarnya dan kenapa dia dicari banyak orang. Berpindah ke Eddie yang saat ini mendatangi si dokter yang menangani Ken. Di sini Eddie mengancam akan menghabisi anak si dokter jika ia tidak bisa cepat memulihkan ingatan Ken. Karena diketahui Eddie sangat membutuhkan ingatan Ken kembali untuk menanyakan di mana sekarang koper yang Ken bawa semalam. I need that case. He will. Kembali ke Ken yang saat ini masih ditemani Anna. Kemudian datanglah si dokter bersama anak buah Eddie yang menyamar menjadi perawat. Di sini si dokter berniat akan menyuntikkan cairan yang bisa membuat ingatan Ken langsung sembuh. Akan tetapi cairan itu sangat membahayakan tubuh Ken. Hingga ketika si dokter akan menyuntikkan cairan tersebut, tiba-tiba Ken mengamuk dan pertarungan pun tak terhindarkan. Setelah itu, Ken pun mengganti pakaiannya dan segera keluar dari ruangan tersebut bersama Anna. Ketika di dalam lift, ada satu anak buah Eddie yang langsung melaporkan kalau Ken sekarang berada di lift. Ken yang menyadari akan hal tersebut dengan sangat mudah ia pun mampu menghabisi orang tersebut. Setelah keluar lift, Ken harus berhadapan lagi dengan satu anak buah Eddie yang berambut mohak. Untungnya di sini Ken berhasil masuk kembali ke dalam lift. Sayangnya lift itu sudah dimatikan oleh Eddie sehingga membuat Ken dan Anna terjebak di sana. Ken yang tidak kehabisan akal, ia pun nekat kabur menggunakan kabel lift bersama Anna. Sesampainya di atas, Ken dihubungi oleh Eddie. Di sini Eddie mengatakan kalau dirinya hanya menginginkan koper yang Ken bawa kemarin. Sebelum Ken mengatakan di mana koper tersebut, maka Eddie tidak akan berhenti memburu Ken. Namun di sini Ken tidak memperdulikan Eddie, lalu ia pun kabur membawa Anna ke sebuah gudang.
Where are you, Kane? Go fuck yourself, Eddie. Di dalam gudang, Ken langsung mengikat Anna karena Ken menganggap kalau Anna adalah komplotan Eddie. Di sini Ken meminta Anna agar menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Anna pun mengatakan kalau Ken dan Eddie memanglah sahabat. Ken dan Eddie adalah bandar narkoboy terbesar yang ada di kota ini. Lalu Anna juga mengatakan kalau ia bukan komplotan dari kelompok Eddie. Mendengar hal tersebut, Ken mulai bisa sedikit mengingat ingatannya ketika dulu bersama Eddie. You need to trust me. This is real. Berpindah ke Eddie yang saat ini memerintahkan semua anak buahnya agar bisa secepatnya menemukan keberadaan Ken. Bahkan Eddie juga mendatangi ruang CCTV untuk bisa mengetahui keberadaan Ken. Kembali ke Ken yang saat ini keluar dari gudang dan langsung berhadapan dengan dua anak buah Eddie. Dengan sangat mudah, Ken mampu menghabisi kedua anak buah Eddie lalu pergi ke ruangan pertama ia dirawat. Sesampainya di sana, Ken pun mengambil dompetnya untuk mencari informasi lebih detail perihal siapakah dirinya. Namun tiba-tiba datang satu anak buah Eddie yang lain dan langsung menyuntikkan bius kepada Ken. Untungnya Ken mampu bertahan hingga mereka pun bertarung. Meskipun dalam pengaruh obat bius, Ken tetap mampu menghabisi orang itu. Kemudian datang lagi dua anak buah Eddie dan langsung menyerang Ken. Ken yang memang bukan orang sembarangan, ia masih tetap mampu menghabisi kedua orang itu. Ketika Ken keluar dari ruangan, ia harus berhadapan lagi dengan si Mohawk. Ken yang sudah kelelahan, ia hampir dikalahkan oleh si Mohawk. Namun dengan sekuat tenaga, Ken mampu membalikkan keadaan lalu menghabisi si Mohawk. Setelah itu, Ken bertemu dengan si dokter. Ken terlihat sangat kecewa kepada si dokter karena kejadian sebelumnya. Si dokter menjelaskan kalau ia dipaksa untuk menyuntikkan cairan itu oleh Eddie. Karena kalau tidak, Eddie akan menghabisi anak si dokter. Mendengar hal tersebut, Ken pun percaya lalu pergi menuju ruangan si dokter. Di sini si dokter langsung mengobati luka Ken lalu mengatakan kalau Ken telah mencuri koper milik Jenderal Montejo yang menaungi semua mafia di negara ini. Oleh sebab itu, Jenderal Montejo memerintahkan semua mafia untuk memburu Ken lalu mengambil kembali kopernya. I hate these fucking people. Let me help you. Berpindah ke Eddie yang masih marah besar karena anak buahnya belum juga bisa menangkap Ken yang hanya seorang diri. Eddie pun langsung memerintahkan semua anak buahnya yang tersisa untuk mengunci semua pintu keluar rumah sakit ini dan mematikan semua lampu. Kembali ke Ken yang sekarang sedang menghubungi nomor telepon yang berada di dompetnya. Ternyata nomor telepon itu adalah nomor Mike, si ketua DEA. Di sini Mike langsung menanyakan keberadaan Ken sekarang. Namun Ken tidak menjawabnya dan malah bertanya siapakah diri Ken ini sebenarnya dan apa yang terjadi. Ketika Mike akan menjawab, sayangnya telepon itu malah mati. Mike juga tidak bisa melacak keberadaan Ken karena Ken menghubungi Mike menggunakan telepon satelit. Setelah itu tak sengaja Ken menemukan salah satu ruangan yang ternyata di dalamnya tempat pembuatan barang haram. Hingga Ken menyadari kalau rumah sakit ini adalah kedok dari pabrik pembuatan barang haram. Kemudian Ken kembali ke gudang untuk mendatangi Anna. Di sini Ken melepaskan ikatan Anna lalu mengatakan kalau rumah sakit ini hanyalah kedok dari pabrik pembuatan barang haram. Anna menjawab kalau dirinya memang sudah mengetahuinya dari dulu. Bahkan pabrik pembuatan narkoboy ini milik Jenderal Montejo yang dijalankan oleh Eddie dan juga Ken sendiri. Hospitals need to pay the bills too. Eddie wants what you took from him. Di waktu yang sama, tiba-tiba dua anak buah Eddie datang dan langsung menyerang mereka. Hingga pada akhirnya Ken dan Anna mampu menghabisi kedua orang tersebut. Ken yang menyadari kalau anak buah Eddie yang lain sedang menuju ke gudang ini, ia pun segera pergi ke ruangan atas lalu meledakkan gas dan inilah yang terjadi.
Ken dan Anna akhirnya berhasil bersembunyi di ruangan atas. Kemudian Ken kembali dihubungi oleh Mike dan di sini Mike mengatakan kalau Ken adalah anggota DEA yang sudah 5 tahun ini menyamar sebagai bandar untuk menjebak Jenderal Montejo. Bahkan Ken juga merupakan anggota DEA terbaik. Ken pun akhirnya mulai sedikit teringat kalau dirinya memang anggota DEA. Kemudian Mike menanyakan keberadaan Ken sekarang karena ia akan berusaha menyelamatkan Ken. Hingga akhirnya Ken memberitahu keberadaannya saat ini. Fine. Sementara di luar ruangan terlihat ada anak buah Eddie yang sedang mendekati ruangan Ken. Namun untungnya Ken dan Anna berhasil kabur melalui atap ruangan tersebut. Tiba-tiba ponsel Ken berbunyi yang membuat Eddie mengetahui kalau Ken berada di atap. Kemudian anak buah Eddie malah menembaki atap tersebut hingga membuat Eddie marah karena Eddie menginginkan Ken secara hidup-hidup. Untungnya di sini Ken dan Anna mampu menghindari tembakan itu. Namun Ken harus terjatuh ke ruangan ibadah yang berada di dalam rumah sakit tersebut. Di ruangan ibadah itu ternyata ada satu anak buah Eddie yang langsung menodongkan senjata kepada Ken. Di sini Ken yang masih belum mengingat semuanya, ia pun bertanya kenapa Eddie memburunya. Bukankah Eddie merupakan sahabat Ken? Si anak buah pun menjawab kalau Ken telah mengkhianati Eddie dengan mencuri koper si jenderal lalu meminta tebusan sebesar 23 juta dolar. Namun ketika uang tersebut sudah masuk ke rekening Ken, Ken malah berusaha kabur dengan membawa koper itu. Ketika si anak buah lengah, Ken mampu balik menodongnya dan memintanya agar segera menghubungi Eddie. Setelah tersambung dengan Eddie, Ken menendang si anak buah hingga terjatuh ke bawah. Kemudian Ken meminta Eddie agar menemuinya di atas gedung rumah sakit ini karena Ken hanya ingin berbicara berdua dengannya. What do you want? I want to talk. Adegan berpindah ke Mike yang sedang berdiskusi dengan para pejabat DEA untuk menyelamatkan Ken dari rumah sakit tersebut. Hingga pada akhirnya para pejabat DEA memberi waktu Mike selama 6 jam untuk menyelamatkan Ken. Jika dalam waktu 6 jam Mike belum juga bisa membawa Ken dan kopernya, maka mereka akan meledakkan rumah sakit tersebut. Terungkap fakta ternyata Ken mencuri koper Jenderal Montejo itu adalah perintah DEA. Sementara di dalam koper tersebut merupakan rahasia negara yang sangat penting. If you burn him, you burn me. Kembali ke Ken yang sekarang bertemu dengan Eddie di atas gedung. Di sini Eddie mengungkapkan kekecewaannya kepada Ken karena dengan susah payah mereka berdua membangun bisnis ini akan tetapi Ken malah mengkhianati Eddie. Kemudian Eddie meminta agar Ken segera memberitahu di mana koper itu berada. Maka mereka akan membiarkan Ken pergi dan tidak akan pernah mengusiknya lagi. Namun tiba-tiba mereka berdua dihujani peluru oleh pasukan Jenderal Montejo yang sekarang sudah murka. Untungnya di sini Ken berhasil kembali kabur ke dalam rumah sakit. Kemudian Ken dihubungi oleh Mike yang mengatakan kalau Mike akan menjemput Ken di belakang rumah sakit tepat ketika matahari terbit. Get to the back end of the hospital at sunrise. We're ready to move out. Let's go. Sementara Eddie yang sudah kesal, ia pun menyandra semua pasien dan perawat lalu mengumumkan kalau Ken tidak juga menyerah, maka Eddie akan membantai mereka semua. Di ruangan lain terlihat Ken yang sudah bersama Anna kembali. Di sini tiba-tiba Anna mengatakan kalau Anna sebenarnya adalah agen CIA. Anna sudah merencanakan semua ini bersama Ken sejak 1 tahun yang lalu. Isi dalam koper itu adalah data-data yang di dalamnya menyimpan kebusukan-kebusukan pemerintah bahkan presiden. Hingga CIA menugaskan Anna agar bergabung dengan DEA untuk mengambil koper tersebut. Kemudian Anna menanyakan keberadaan koper itu karena sekarang Anna akan mengakhiri semuanya. Hingga akhirnya Ken memberitahu kalau kopernya telah diamankan oleh si dokter. Di sini mereka pun membagi tugas yaitu Anna akan mengambil koper itu sedangkan Ken akan melawan Eddie. You can trust me. Ken pun segera menghubungi Eddie dan ia meminta Eddie agar menemuinya di lantai 5. Kemudian mereka pun bertemu. Di sini Eddie meminta Ken agar segera mengatakan lokasi koper itu di mana. Namun karena Ken tidak juga mengatakannya, pertarungan mereka pun tidak terhindarkan. Di ruangan lain terlihat satu anak buah Eddie yang masih menyandra perawat dan juga pasien yang ada di sana. Namun tiba-tiba si dokter datang lalu menyuntikkan cairan mematikan kepada anak buah Eddie hingga membuatnya tewas. Kembali ke Ken yang masih bertarung dengan Eddie.
melihat Eddie yang mampu mengunci Ken. Namun untungnya Anna datang dan langsung menembaki Eddie hingga membuatnya tewas. Ken yang melihat Anna sudah membawa kopernya, ia pun segera membawa Anna pergi ke belakang rumah sakit karena Mike sudah menunggu mereka di sana. Hingga pada akhirnya Ken dan Anna berhasil masuk ke dalam mobil Mike sambil mengamankan kopernya. Namun ketika di dalam mobil, tiba-tiba para anak buah Mike menodong Ken termasuk Anna. Di sini Mike mengatakan kalau dirinya telah merencanakan semua ini bersama Anna dan itu merupakan perintah langsung dari presiden. Ken yang dianggap berbahaya karena telah mengetahui semua kebusukan pemerintah dan presiden dari data yang ada di dalam koper tersebut. Meskipun ingatan Ken sekarang belum pulih, akan tetapi presiden menginginkan Ken mati karena takut suatu saat Ken akan membahayakan mereka. Di sini akhirnya ingatan Ken pulih dan menyadari kalau selama ini ia hanya diperalat oleh DEA untuk merebut koper itu dari tangan Jenderal Montejo. Ketika Ken sudah pasrah tiba-tiba, kemudian Anna juga menodong Mike yang ternyata Anna lebih memilih menguak semua kebusukan pemerintah dan presiden bersama Ken. Ken yang merasa kasihan kepada Mike, ia pun membiarkan Mike hidup dan hanya menembak lengannya saja. Kemudian Ken dan Anna pun pergi membawa koper tersebut untuk membeberkan semua kebusukan pemerintah dan juga presiden. Lalu kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Hampura Film.